everyone is born a genius, but the process of life degeniuses them. Boleh dong diceritakan apa sih Majelis Pengembangan Ilmu, kemudian terkait dengan Komisi Berantas Kemiskinan. Apa yang bisa Prof berikan inspirasi untuk milenial Indonesia? Pertama itu saya adalah pengikut pendapat yang dalam buku-buku itu dikatakan pendapatnya Fuller. Dia mengatakan everyone is born a genius. Jadi tiap orang itu dilahirkan genius. But the process of life degeniuses them. Jadi yang menyebabkan kejeniusan tidak muncul itu karena proses hidupnya. Jadi berarti di sini itu banyak orang menjumpai proses hidup yang belum optimal, yang belum benar. Oleh karena di Indonesia itu banyak orang-orang ahli yang sudah belajar dari ilmu praktik maupun ilmu yang sifatnya teoritik ke banyak negara, kita ingin mencoba membangun jejaring atau network bagaimana keahlian itu dapat ditularkan ke siapapun anggota masyarakat yang sebetulnya mempunyai bakat cerdas, mempunyai bakat jenius. Bagaimana mereka dapat mengatur hidupnya agar kejeniusannya itu dapat dimunculkan. Nah, kemudian kita menjumpai bahwa orang-orang di Indonesia itu banyak yang mempunyai waktu, tapi proses hidupnya keliru. Nah, sekarang urusannya adalah mengubah waktu teman-teman yang belum bisa digunakan untuk meningkatkan nilai ekonomi sumber daya di Indonesia yang berlimpah. Kan ada pertanyaan, lalu solusinya bagaimana? Loh, solusinya ini tentu saja teman-teman kan ahli. Solusinya ya menciptakan kerja. Sehingga waktu ini teman-teman yang belum bisa mengubah waktunya itu menjadi produktif, diubah menjadi produktif. Jadi sesederhana itu. Dan Indonesia itu ahlinya banyak sekali. Mungkin apabila kita bangun network itu hanya meningkatkan kepedulian para ahli. Karena ya sebetulnya beliau itu ahli apa-apa tuh di Indonesia ada. Tidak kurang-kurang di seluruh daerah, di perguruan tinggi, di kelurahan, di desa, itu ahlinya itu ada. Tapi yang belum adalah mensinergikan keahlian itu untuk menyelesaikan urusan-urusan kemiskinan. Saya termasuk orang yang membaca buku di awal abad ini, judulnya adalah Collective Intelligence, kecerdasan kolektif. Jadi kecerdasan kolektif itu semboyannya no one knows everything. Tidak ada satu orang pun yang tahu segala-galanya. Everyone knows something. Setiap orang pasti tahu sesuatu. Jadi urusannya adalah mengkoleksikan dengan cara yang baik sehingga kecerdasan kolektif itu menciptakan ilmu solusi bagi kemiskinan, dan itu pasti dapat dilakukan apabila para ahli peduli dan mau meluangkan waktu untuk merumuskan solusi-solusi tersebut. Jadi itu sangat sederhana, sebetulnya bisa, tapi hanya belum dilakukan. Nah, mudah-mudahan dengan networking ini nanti kita semacam mempunyai tambahan semangat lah, gairah, karena tidak usah kehilangan uang. Ini kan hanya berbagi sharing ilmu. Betul. Baik eksplisit maupun yang tacit dari pengalaman. Visi kita itu melihat jauh ke depan,
Kalau akhir-akhir ini yang saya pikirkan itu kenapa Jepang dengan adanya revolusi industri 4.0 Iya. itu menghendaki melatih bangsanya untuk mencapai sosial atau mencapai masyarakat society 5.0. Ya. 5.0 sehingga kalau orang mengembangkan industri, ekonomi, macam-macam itu tidak terpokok di kebendaan ekonomi saja. Value driven. Yep. Yang didorong dengan ya nilai-nilai kehidupan ini sehingga orang nanti dengan adanya industri 4.0 yang diterapkan itu tetap berbahagia. Nah itu Jepang. Namun kalau saya secara personal sebetulnya Indonesia sudah punya konsep yang ya setara bisa juga di beberapa aspek lebih baik untuk mencapai masyarakat Pancasila. Ya. Itu cita-citanya itu diungkap dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di sana ada cita-cita untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, lalu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isinya semacam itu, namun juga berpartisipasi untuk dunia, perdamaian abadi. Itu tadi karena kita sudah sangat terkenal, bangsa yang punya alamnya kaya, penduduknya, masyarakatnya itu menurut Wheeler juga memang punya potensi jenius, tapi kenyataannya kok yang miskin masih lumayan banyak itu loh. Itu tujuannya kita akan berantas itu. Dan itu jalannya kelihatannya sudah pasti, ahlinya ada, kemudian caranya membangun kecerdasan kolektif itu ada, tinggal mempraktikkan saja. Sudah terkenal namanya pentahelix. Pernah dengar pentahelix? Belum. Ya, pentahelix itu adalah akademisi, kemudian itu government, kemudian bisnis, dan masyarakat, dan media. Penta itu 5 ya seperti ini. Ya, itu jadi media itu makin berpartisipasi sehingga apa yang kita lakukan ini kan diperlancar oleh media supaya teman-teman nanti mudah semacam mendapat sharing, kita berbagi tadi ilmu baik dari pengalaman maupun dari ilmu-ilmu yang kita dapat dari penelitian dan lain sebagainya. Itu wah berarti ini ada peluang ini saya bantu Pak Putu untuk tujuan-tujuan bagi kemanfaatan yang lebih luas. Karena ketika saya jadi rektor itu semboyannya adalah to develop and apply knowledge, mengembangkan dan menerapkan ilmu untuk kemanfaatan dan kebahagiaan manusia. Develop and apply for itu untuk humankind lah istilahnya seperti itu. Jadi dengan waktu saya 20% itu dengan bergabung dengan kegiatan Pak Putu mungkin ya kontribusi saya itu bisa lebih besar dibanding saya dengan organisasi komunitas yang kecil-kecil. Nah karena tadi saya katakan kan saya mengagumi Peter Drucker. Orang itu tidak hanya achievement yang baik itu contribution. Okay. Ternyata hari ini kita bisa belajar bersama-sama. Ini nanti akan kita perluas. Kita akan belajar bersama semua warga di Indonesia yang menonton Bernas TV dan mudah-mudahan mereka seperti kita bersama selalu akan menambah pengetahuan untuk solusi tantangan berantas kemiskinan di Indonesia. Terima kasih atas perhatian.